Apa? Bismillah. Maaf. Ini sarang main. Dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بالشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang terus diberikan kepada kita, sehingga atas nikmat itulah kita bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang boleh jadi bahwa ternyata banyak umat Islam yang tidak paham dan tidak mengerti bahwa ngaji ini hukumnya wajib. Selama ini orang Islam tahu yang wajib apa? Puasa. Rame banget puasa. Terawih sampai keluar-luar. Awalnya itu sampai ke jalan. Seminggu. Terawih sampai ke jalan. Ya. Padahal mah terawih sudah. Ya. Kagak terawih juga bukan dosa itu, cuma tidak mengikuti giliran wajib. Kagak ada sebaris di masjid. Ya Pak ya. Apalagi zakat, tahunya itu dong. Zakat tahunya zakat fitrah doang. Padahal zakat wajib tuh banyak tuh. Zakat emas, apalagi zakat ternak, Penghasilan ya. zakat penghasilan. Waduh, kalau kontrakannya 2000 pintu, zakatnya berapa duit tuh? Apalagi haji. Udah mampu haji dia, nunggu ada yang 26 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Tidak sadar bahwa ternyata thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa ternyata mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki maupun perempuan. Hukum wajib apa? Pahala dikerjakan, dosa ditinggalkan. Gitu. Mau tahu ilmu bagaimana kalau ngaji aja kagak pernah dia. Mau ibadah bagaimana kalau nggak punya ilmu? Kan urut-urutannya gitu kan. Orang sholat harus punya ilmu nggak? Harus. Banyak ruku, doanya ini, sujud, doa. Itu apa ya? Ngaji dulu kan? Punya ilmu dulu. Nah, bisa punya ilmu kalau nggak ngaji. Nah, alhamdulillah kita terus masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kewajiban sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah insyaallah masih lengkap ini ya. Bisa jadi di majelis taklim ada yang udah nggak lengkap. Kemarin masih ngaji, malam sekarang minggu depan udah nggak ngaji lagi. Kemana beliau? Udah kagak ada. Bapak Ibu ingat nggak waktu kita ngaji kapan itu ya? Yang saya buru-buru pulang.
Yang saya buru-buru pulang. Saya sama Papa Bintang buru-buru pulang. Bukan, yang saya bilang mau ngurus orang sakit. Kan buru-buru balik gitu ya. Ada itu, 3 minggu lalu kan. Ya, kita buru-buru. Karena keluarganya minta saya untuk mengantarkan. Karena itu teman masjid kita. 3 minggu lalu. Udah kagak ada. Sekarang udah kagak. Malam ini malam keempatnya. Subhanallahnya. Allah itu menunjukkan bukti itu hanya jarak 2 hari aja. Sebelum dia, kakaknya dulu yang meninggal. Kakaknya dulu yang meninggal, samping-sampingan dia kayak sini sebelah. Kakaknya dulu yang meninggal, 2 hari berikutnya adik. Nah, yang ngurusin saya semua itu. Mulai dari ini sampai. Jadi kalau umpama saat sekarang ini adiknya malam keempat, kakaknya malam keenam sekarang. Jadi saya bilang gabung aja ya, karena kakak beradik ini. Jadi meninggalkan istri-istrinya dan meninggalkan anak-anak. Subhanallah. Nah, alhamdulillahnya kakak beradik ini insya Allah mati meninggal dalam keadaan keselamatan. Karena orang ahli sedekah itu subhanallah, orang rajin haji, orang rajin ibadah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasul Khatamun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu memanjatkan salat kepada baginda Rasul, insyaallah di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua insyaallah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sallim wa barik alaih. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab fikih kita, sebagai mukaddimah, dalam satu ayat Allah menjelaskan begini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, harfun nida, ini kalimat panggilan. Berarti yang dipanggil siapa? Kalau ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dipanggil siapa?
orang-orang yang kalau ya ayyuhalladzina kafaru, berarti yang dipanggil orang-orang ya ayyuhal munafiq, berarti yang dipanggil. Ini pada ayat ini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang Ngaku iman kata kita ini. Ngaku iman kata kita. Kalau di pasar kan masih banyak gitu. Buang iman enggak? Iman gua. Islam. Salatnya. Nah, kan gitu. Jadi orang ngaku itu harus ada pembuktian tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang iman. Seakan-akan Allah itu panggil kita pingin menjelaskan sesuatu. Ternyata yang pingin Allah jelaskan dalam ayat ini, innamal khomri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya khomer. Berarti apa itu? Minuman. Arak. Khomer. Ternyata bahasa Arabnya itu khomri. Kalau disingkat khomer. Bahasa Indonesia adalah arak itu apa aja? Ada yang hafal gak kesini? Enggak. Ustaz. Ya. Sesungguhnya arak. Satu-satu. Yang kedua wal maisir. Maisir itu judi. Maisir. Judi itu main gaplek pakai tarikan. Main remi ada tarikan. 2.000 kayak. Kalau 1.000 doang gimana Ustaz? Dosa kagak? Pokoknya tarikan berapapun. Dikit. Nah, dikit itu ya. Biasanya paling banyak berapa? Ya. Di sampingnya ada khomer, permainannya judi. Udah. Cocok itu. Makanya kalimatnya berdekatan loh. Innamal khomri wal maisir, berdekatan tuh. Sesungguhnya arak dan judi, selalu berdekatan kalimatnya itu. Paham sampai di sini ya? Judi. Slot. Kagak kelihatan main gaple memang. Kagak kelihatan nongkrong emang. Di kamar doang. Tapi slot modelnya kayak apa yang menurut? Agak perlu gua tahu ya. Slot termasuk wal ansab. Ansab itu menyembah berhala. Ansab. Terus wal azlam. Azlam itu semacam mengundi nasib. Jadi kalau zaman dulu itu dia lempar panah gitu. Kalau kena sasaran maka dia mendapatkan hadiah. Kita ada nggak gitu? Ada di bahasa. Ya gitu-gitu ya. Lempar. Jadi kita beli dulu kan, kayak gelang gitu ya, bulat ya. Gelang aja lah, gelang dari rotan itu. Kita beli 10 ribu. Berarti sudah kita mengeluarkan duit. Kita sudah mengeluarkan duit. Harapan kita itu adalah untuk subhanallah ada kiai. Berhubung kiainya sudah hadir, kita gantian dulu. Sampai di mana tadi kita itu? Judi. Senang banget nih sama judinya. Gitu ya. Pasar malam. Aslam. Kayak tadi tuh mundi kayak tadi. Ternyata itu semua rijisun min amal syaitan. Rijisun tuh perbuatan keji atau najis tuh. Makanya kalau laki kerjanya judi mabuk, najis banget laki gua. Memang gitu kayaknya. Justru udah mabuk, apalagi judi, main perempuan, udah rijisun banget, udah najis banget. Ternyata kalimatnya benar, najis sama laki gua tuh. Betul banget tuh. Nah itu ternyata adalah dosa besar.
Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah, maka satu paket itu harus meninggalkan semua bentuk-bentuk kemaksiatan. Ngaji udah tertib, subhanallah, namanya aja at-taubah. At-taubah berarti orang-orang yang memang dia menyadarkan dirinya bahwa dulu pernah berbuat maksiat dan sekarang insya Allah ingin bertobat, ingin menjadi orang yang soleh. Maka satu paketnya dia harus konsisten, istiqomah untuk meninggalkan semua bentuk kemaksiatan tuh. Walaupun jujur sebenarnya bahwa kemaksiatan yang kita lakukan sejujurnya tidak membatalkan ibadah ketaatan yang kita lakukan. Kita sholat, kita ngaji, itu wilayah tersendiri, sudah kita mendapatkan pahala di sini. Tetapi kapan kita melakukan kemaksiatan, kita juga mendapatkan dosa di situ. Kemaksiatan tidak akan membatalkan ibadah yang kita lakukan, tetapi sedikit pelan tapi pasti akan mengurangi pahala-pahala dari ibadah yang kita lakukan, bahkan tidak punya nilai keberkahan sama sekali ibadah yang kita lakukan. Gitu. Ustaz, kalau kepepet ini kepepet, bang, kagak ada duit, jadi boleh kan itu? Kiai, ada yang nanya begitu, Kiai? Udah kepepet banget ini Ustaz. Udah kagak ada, gimana ini Ustaz? Judi boleh kagak ini? Maka secara hukum tetap tidak boleh. Bagaimana kaidah fikih? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Kadang-kadang dalam hidup kita diperhadapkan pada satu masalah di mana solusi yang kita hadapi itu dilema tuh. Umpama ini sudah kagak ada solusi sama sekali, pinjam sama sini boro-boro sama tetangga, sama saudara sendiri aja kagak ada. Ya Pak ya. Kalau udah urusan duit tetangga itu kayak kadang-kadang udah menjauh kalau udah urusan duit ya. Ada masalah pingin, terus tiba-tiba kemudian kita pinjam sana sini nggak dapat. Solusi di teman tidak. Dan dapat dari teman solusinya adalah judi Islam. Hasil dari judi, dapat hasil dia, berarti dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ada nilai kemanfaatan, benar nggak? Iya. Benar. Tetapi ternyata judi itu punya dampak kerusakan. Maka kaidah fikihnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Maka kesimpulannya adalah, boleh kakak dalam keadaan terdesak kita judi? Tidak boleh. Maka kalau mungkin ada pembahasan keterangan yang intinya memperbolehkan dalam keadaan kepepet, khusus untuk judi itu tidak boleh. Kecuali yang sudah jelas-jelas diterangkan, umpama kepepet di saat itu, umpama kita mati kagak makan itu boleh itu, seperti babi, ya. Makan barang haram di tengah hutan, kagak ada apa-apa, udah kalau kagak makan ini mati kita, maka babi itu menjadi halal. Tetapi hukumnya itu adalah tidak boleh bawa pulang, masak di tempat, makan sampai kenyang, selesai udah. Tidak boleh dibawa pulang. Enak di babi ini bawa pulang ya, tidak boleh dibawa pulangnya, ini menjadi haram. Itu pun kalau memang sudah tidak ada sama sekali makanan. Kalau kita tidak makan mati kita, maka oleh hukum itu tidak diperbolehkan. Dalilnya juga ada. Tetapi kalau untuk khusus untuk judi itu jelas-jelas tidak boleh. Itu sebagai mukaddimah, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Sekali lagi kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashmini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashmini zalimin bi zalimin
kajian kita pada minggu sebelumnya. Penjelasan minggu kemarin, insya Allah masih ingat ya. Kita membahas masalah aqsamul ma'il mutlaqi min haitsul karahatu yang qasimu ila qismaini ghairu makruh isti'maluhu makruhun isti'maluhu wa huwa arba. Ya. Jadi penjelasan kemarin bahwa kemakruhan air itu terbagi dua, makruhun isti'maluhu wa huwa arba, sementara yang dihukumi kemakruhan air itu terbagi empat. Yang pertama al-ma'ul musyammash li khaufil baros, yaitu air musyam. Sudah kita bahas ya. Air musyammash itu adalah air yang berada dalam satu wadah yang dia terpapar matahari yang sangat panas. Ya, sampai situ udah paham ya? Nah, sekarang wa syurutu karahiyatil ma'il musyammas tis'atun syurut. Jadi ada 9 syarat air musyammas itu hukumnya menjadi makruh. Ada 9 syarat. Fa idza ikhtala syartun minha zalatil karahah. Maka ketika tidak terpenuhi salah satu syarat saja, maka hukum kemakruhannya itu dibatalkan. Ya, jadi air musyammas itu hukumnya makruh untuk dipakai, apalagi untuk berwudu. Namun dia memiliki 9 syarat, harus memenuhi 9 syarat. Ketika salah satu dari 9 syarat itu tidak terpenuhi, maka hukum kemakruhannya itu dibatalkan. Ya, paham sampai di sini? Yang pertama, syarat pertama, ayyata'athira bihara roti syamsi. Menjadi makruh untuk air musyammas itu kalau benar-benar dia terpapar matahari yang sangat panas. Jadi bukan dia panas karena dimasak, paham ya? Bukanlah benar-benar terpapar matahari yang sangat panas. Itu syaratnya itu. Jadi panasnya karena panasnya matahari. Kedua, ayusta malahalata ta'thir bil harirah. Penggunaannya air tersebut dalam keadaan panas. Jadi air tersebut sudah terpapar matahari yang sangat panas, dan penggunaan air tersebut dalam keadaan panas. Jadi masih panas banget kita wudhu di sini. Paham ya? Ini makruh. Nggak boleh. Paham sampai di sini? Berarti kalau umpama yang airnya itu dipakai kompor, boleh kagak Ustaz? Boleh kagak Kiai itu? Panasnya karena ya kalau lagi mendidih kita pakai wudu ya. Dia tidak termasuk musyammas itu. Tapi kalau ditunggu dingin boleh-boleh saja. Ya. Ini nggak boleh itu. Dalam keadaan panas itu makruh. Syarat kedua. Yang ketiga, ayyusta'malahul hayy. Penggunaannya itu adalah orang hidup. Orang hidup. Menjadi makruh itu air tersebut kalau yang make adalah orang hidup. Orang mati. Orang mati boleh. Paham ya? Orang mati boh. Yang tidak boleh itu adalah orang hidup tuh. Mandiin mayat pakai air panas boleh kagak? Ya, yang mandiin yang nggak boleh panas gitu. Tapi artinya bahwa menjadi makruh itu kalau penggunaannya itu yang make adalah orang hidup. Sudah berapa? Sudah 3. Ya. Yang keempat, ayyakuna fi ina'in muntabi'in kal hadid
wan nuhas war rasos. Apabila air musammas tersebut fi ina'in muntoba, dia berada di dalam wadah yang ditempa oleh logam, ya, oleh logam. Kal hadid seperti besi. Jadi umpama air tersebut berada di wadah, wadahnya terbuat dari tempaan besi. Apalagi besinya sampai karatan banget itu, ya. Nah, begitu dia kena air matahari yang sangat panas dan sangat panas sekali, itu air menjadi makruh penggunaannya. Wan nuhas war rasos. Nah, ini semacam timah atau logam. Illa dzahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Jadi kalau umpama wadahnya itu berisikan air, yang wadahnya itu dia terbuat dari emas atau perak, maka batal hukum mahrunya. Berarti bohong. Yang tidak boleh berarti wadahnya terbuat dari logam, besi, timah hitam dan sebagainya. Paham ya? Itu syarat yang keempat. Yang kelima, ayyakuna fi waqtin har. Penggunaan air musyammas itu di waktu yang sangat panas sekali. Kita sudah pernah nggak kejadian begitu? Kayaknya panas kita itu gambarannya panas kayak daerah apa ya, Ki? Kalau fi waqtin harin itu biasanya yang namanya dalam keadaan kondisi udara panas itu pagi itu 40 derajat panasnya. 40 derajat. Itu terjadi di Madinah. Kalau di Mekah kalau musim panas itu 40 pagi itu 40 derajat. Kan? Jadi bisa menyebabkan apa itu? Dehidrasi. Itu namanya waktun har. Nah, berarti di Indonesia sepertinya belum itu ya? Belum. Nah, di Indonesia sepertinya belum itu waktu Syarat itu enggak ada nah, di Indonesia. Syaratnya enggak ada. 32 aja udah. Nah, tapi kalau mungkin di Sulawesi atau apa yang dekat-dekat pantai Oh, itu ini ada bisa. syarat yang ketujuh. Ya. Yang keenam, ayusta'mala fil badani la fi thawb. Menjadi makruh itu hukumnya apabila itu dipakai di badan tetapi tidak untuk di pakaian. Paham? Pakai cuci baju boleh itu, pakai ngempel dan tapi kalau dipakai di badan, apalagi menyebabkan kalau sudah sangat panas terus dia berada di wadah yang besi berkarat, kalau dipakai mandi itu kan bisa menyebabkan penyakit itu, ya, maka itu tidak boleh. Oh, ada yang ketujuh. Yang ketujuh, ayyakuna fi kutrin har kal hijaz wa hadramaut. Ada di sini syaratnya ternyata. Jadi syaratnya menjadi makruh air tersebut apabila ternyata berada di satu daerah yang sangat panas. Seperti kal Hijaz, daerah Hijaz itu daerah yang di Arab yang cukup panas, dan Hadramaut. Hadramaut itu di India ya. Yaman. Itu daerah yang sangat panas itu. Maka memakai air yang berada di daerah situ yang terpapar langsung dengan matahari yang sangat panas, maka menjadi makruh itu dipakai. Indonesia berarti belum termasuk, ya. Kalau kita panas-panasnya kita belum dehidrasi, ya, belum dehidrasi. Kadang-kadang panas masih sempat ngopi kita di sini, ya. Kalau di sini air belerang doang. Kalau yang tadi yang waktun har itu ada ulama mentafsirnya itu waktun har itu ketika matahari berada pada titik zenit. Oke. Itu dimanapun beradanya, ketika titik zenitnya matahari itu
tepat di ujung kepala jam 12 tengah dibentet kita. Nah itu ulama dan tafsir bahwa waktu nahar itu seperti itu. Bila kalau ingin makai airnya ini, diemin dulu biar mataharinya agak condong. Bergeser. Itu waktu nahar. Kemana? Ya, biar geser dulu. Jadi dia panas itu akan turun. Makanya kenapa makruh di dalam hukum Islam maul musyammas itu artinya makruh, hal yang lebih baik dijauhi karena akan mewariskan baros, penyakit belang. Iya. Gitu. Lanjut. Cuman yang pasti dari 9 syarat ini satu syarat tidak terpenuhi. Karena syarat paling utama ada ternyata harus berada di kawasan daerah yang sangat-sangat panas. Indonesia tidak termasuk. Kalau di sini kalimatnya Kal Hijaz Hadramaut wa Indonesia, dapat ini. Ini cuma 2 daerah ini ya. Sudah ya. Yang ke-8, Allah yata'an bi'awjida ghairihi. Menjadi mahru itu apabila masih menjumpai air selain itu. Ya. Jadi menjadi tidak mahru kalau satu-satunya air untuk dipakai berwudu hanya itu. Tetapi kalau masih ada air lain selain itu, maka mahru dipakai air itu. Masih ada air yang bukan air musyammas, dia tetap memilih pakai air musyammas. Itu enggak boleh. Dan syarat yang ke-9, alla yakhshal am fa in khasyal am haruma alaihi taharatu minhu. Apabila memakai air musyammas itu dikhawatirkan akan mendatangkan penyakit, maka makruh dipakai. Sudah tahu-tahu kalau kita pakai air tersebut akan mendatangkan penyakit. Sama seperti baros ya. Di khaufil baros. Jadi khawatir karena takut kena sakit kulit, sakit belang, maka itu menjadi makruh. Dan referensi dokter ahli, kata dokter ahli setelah diperiksa, Anda punya penyakit, kalau Anda pakai air panas ini akan tambah parah. Maka disitulah menjadi makruh. Dokter ahli. Jadi untuk kesimpulan bahwa syarat musyammas ini rasa-rasanya kita tidak memenuhi syarat di Indonesia, ya, karena pada poin ke-7 itu harus berada di wilayah yang sangat panas seperti wilayah Hijaz dan Hadramaut di daerah